Gue respect sama Wolf Vicious ini, tapi... Halo guys, Dimas di sini dan seperti requestan kalian, Wolf Vicious. Ya, sebenarnya kita udah pegang barang ini dari beberapa waktu yang lalu ya, tapi sorry to say, kita harus tayang di bulan Januari 2025 karena alasan antriannya tentu aja. Dan kita juga harus cobain dulu dong sepatunya sebelum potong-potong. Anyway, gue respect banget sama Geoff Max karena di tengah-tengah gempuran orang-orang yang bikin sepatu hybrid dan dead shoes, dia menemukan jalur lain ya. Geoff Max milih pakai bahasa desainnya dari gel light untuk bikin Wolf Vicious ini, tapi gak mirip dan gak niru-niru, jadi cuman bahasa desainnya aja. Hasilnya apa? Seger. Desainnya itu bener-bener kelihatan beda lah sama yang lain di tengah lautan dead shoes yang lain. Ya meskipun Geoff Max juga punya dead shoes ya kemarin ya, yang desainnya juga gak kalah keren lah. Gue udah bilang nih di depan, ada tapinya. Tentu saja kita bakal bahas tapinya apa aja dengan bedah sepatunya. Langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Wolf Vicious. Oke, di tangan gue udah ada catatannya nih tentang apa aja temuan kita dari Wolf Vicious ini. Tapi sebelum itu, gue mau mengingatkan sama kalian karena ini lagi musim hujan, penting banget buat proteksi sepatu kalian dengan ya waterproof spray yang bisa kalian dapetin bareng sama travel pack hasil kolaborasi kita bersama dengan Umbre. Langsung aja di check out guys, karena ini bener-bener esensial yang gue sendiri juga pakai dan sangat-sangat kerasa manfaatnya di tengah musim hujan kayak gini. Lanjut bahas sepatunya. Nah, kalau dari segi upper ya, kita nemuin ada 3 setidaknya kombinasi material, dimana bagian depannya ini yang dominan ya, mesh. Tapi asumsi kita meshnya ini lebih ke PVC ya, karena ada karakter anti airnya. Kemudian ada material suede dan ada material leather juga. Kita bahas satu-satu ya. Untuk material mesh slice PVC-nya ini, correct me if I'm wrong, kalau gue salah mohon maaf ya, ini ternyata punya ketahanan air sampai titik tertentu, karena dia masih nyerap air, tapi nggak langsung banyak, jadi nyerapnya sedikit-sedikit, ketahan sama bagian busa atau cushion yang ada di dalamnya. Dan untuk lidahnya sendiri, dia ternyata nggak tembus sama sekali, karena lapisan bawahnya itu berhasil menutupi pori-porinya dengan baik. Ini cukup menarik ya sebenarnya untuk dipakai di musim hujan. Tapi sayangnya material ini juga lah yang jadi masalah buat si Geoff Max. Karena dari temuan tim kita, feel-nya ke kaki tuh malah jadi aneh. Bahkan bagian lidahnya ini dia ngegesek kaki dengan kurang nyaman. Nah, untuk pemakaian lama, terutama kalau kalian jalan commuting gitu, ini agak ngeganggu nih. Jadi temuan kita buat bikin dia lebih nyaman, kurangin aja tingginya atau ganti aja materialnya sekalian, kayak yang suka dipakai di lidah-lidah sepatu running, itu pasti jauh lebih enak lagi. Kalau buat kekuatannya ini lumayan oke ya, 4,8 kg force. Kalau dibandingin sama beberapa hasil tes kita yang lain, itu rata-rata memang 4-5 kg force untuk tes tarikannya. Nah, sedangkan untuk tes Dremel sendiri, dia lumayan bertahan, tapi bukan yang terbaik. Nah, beda cerita dengan material lainnya ya. Di sini kita nemu suede, itu ternyata sintetis, kita udah coba bakar, ketahanannya juga jelas ya, karena sintetis tidak terlalu baik. Begitupun dengan leather di dalamnya yang jadi lining setengah bagian belakangnya. Jadi ketahanannya tuh nggak terlalu bagus, dia sintetis, dan ini juga yang bikin feel pakai sepatunya itu aneh. Terutama kalau kalian pakai kaos kaki yang di bawah mata kaki. Ini ganggu sih kalau buat kenyamanannya ya. Nah, opsinya kalau menurut gue sih nggak apa-apa kok pakai material fabric gitu ya, yang enak, nggak masalah juga. Toh nggak bikin biaya produksinya melambung jauh. Memang kelihatannya lebih premium, tapi kan yang paling penting feel pas dipakainya ya. Makanya rating material upper dari kita tuh cuma 6 dari 10. Tapi ada beberapa pujian dari gue suka banget Geoff Max itu naruh pull tab di sini. Ukuran pull tabnya lumayan proper, dan dia kalau udah nggak dipakai bisa diturunin lagi biar bisa nonjolin logo Geoff Max-nya. Ini membantu kalian pakai sepatunya kayak gitu. Nah, gimana dengan midsole-nya? Midsole-nya ini yang paling oke ya dari semua material yang lain. Dimana kalau kita identifikasi sih ini kecenderungannya ke pylon ya. Kemudian untuk hidrometernya 34,5 HA dan insole-nya 29,5. Jadi dari overall sepatunya midsole ini yang paling enak feel diinjeknya. Ya empuknya oke menurut kita ya, nggak terlalu
terlalu lebay, dan ini juga membantu kestabilan si sepatunya nantinya. Dan ratingnya 7,5. Nah, gimana dengan outsole-nya? Ternyata outsole ini tuh lumayan tinggi ya, dan tebelnya itu 5,5 mm. Nah, sekuat apa dia kalau di Dremel? Ternyata habis banget, bahkan minus. Ini mengecewakan sih, karena beberapa material outsole yang karet entah kayak gini, kita Dremel itu nggak sampai habis. Padahal kalau durometernya juga menjanjikan di angka 52,5. Nah, artinya apa? Artinya memang ini tuh oke sebenarnya secara material, cuman kurang durable aja. Kayak kalian harus lewatin kerikil, coffee shop gitu ya, atau medan-medan berbatu yang lainnya. Itu mungkin harus rela untuk segera mengganti sepatu ini setelah sekian lama. Sekian lamanya berapa lama? Gua nggak tahu persis. Tapi kurang lebih di bawah rata-rata lah hasil pengetesan kita untuk ketahanan si outsole-nya. Dan rating untuk outsole ini cuman di angka 5,5. Untuk overall material, rata-rata rating kita 6,3. Nah, gimana dengan konstruksinya? Pertama, gue mau bahas jahitan aja. Jadi, overall-nya itu almost perfect. Jahitannya itu bagus sekali, kecuali entah kenapa di logonya itu kelihatan banget nggak lurus. Jadi, sayang aja gitu. Selain nggak lurus, jarak-jaraknya juga nggak matching. Padahal di yang lain bagus. Kenapa? Sayang banget. Ini kan logo kalian gitu. Ini kan harusnya jadi kebanggaan ya. I don't know. Tapi sisanya buat potongan pola itu rapih banget. Bahkan termasuk buat lem aja, ini tuh jejak-jejaknya sangat rapih banget. Tapi kalau lemnya nih, gue coba tarik tangan nih ya, upper sama sole-nya, ternyata lepas. Ini jauh di bawah rata-rata pengetesan kita yang lain. Makanya kalau kita kasih rating sih 6 dari 10 aja. Ya nggak terlalu bagus, nggak terlalu impresif, meskipun si lemnya ini sebenarnya kuat. Makanya kalau Geoff Max nonton ini, kita sarankan kalian cek primernya deh. Gue sementara ini menyimpulkan, jangan-jangan proses digrease-nya itu belum sempurna, jadi masih ada grease yang muncul, dan ini membuat bondingnya itu nggak perfect. Itu sayang aja sih, karena lemnya itu lumayan kuat kok kalau hasil pengecekan gue. Jadi itu aja sih. Kalau memang ternyata gue yang salah, ya mungkin memang mereka harus ngulik lem lagi. Itu aja sih. Tapi untuk harga 600, menurut kalian gimana kekuatan lem kayak gini? Coba komen di bawah ya. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang kenyamanan dan performanya tentu saja, karena kan ini bakal dipakai sehari-hari ya. Untuk kenyamanan, pertama, beratnya dulu ya. Ini tuh ringan banget. Impresi gue tuh sangat-sangat positif ya pas pertama kali pegang. Ternyata beratnya itu 286,5 gram. Ini cukup ringan memang. Terus untuk angka-angkanya sendiri, ternyata untuk size 44 dia panjang banget loh, di 49 cm. Tapi jangan ketipu, karena kalau kita lihat lebarnya, boxnya itu 100,1 mm. Jadi lumayan lebar. Nah, masalahnya mulai timbul ketika kita ukur secara presisi. Boxnya itu mengerucut lumayan banyak ya. Dia itu mengerucut ke angka 71,7 di bagian depan boxnya. Makanya tester kita juga ngerasain sakit banget di jempol dan di jari-jari yang ujungnya, karena tekan banget di ujungnya ini. Bukan fitting yang sempurna, apalagi kalau kalian harus berdiri lama, harus jalan lama, ini mengganggu. Solusinya apa? Solusinya naik satu size setidaknya. Belum lagi kita juga harus bahas tentang heel dropnya yang agak tinggi nih, karena kita dapat angka 1,4 cm buat heel dropnya. Jadi kalau kalian pakai buat berdiri, ini bukan yang paling ideal, karena enaknya sih kita dapat heel drop di bawah sekitar 1 ya maksimal kalau buat berdiri ya. Tapi kalau 1,4 udah kerasa bagian belakang itu lebih tinggi, lebih naik daripada bagian depan. Nah, cuman memang dia kebantu banget sama rocker yang pas. Kalau menurut gue posisi rockernya oke loh. Jadi kalau kita jalan, terutama kalau kita jalannya cepat, dan dengan catatan ya, fitting kalian cocok sama sepatu ini akan jadi sepatu walking shoes yang sangat-sangat enak, karena ya itu tadi, dia bisa bisa ngebantu memperingan lah kayak kalian ketika lagi melangkah kayak gitu. Apalagi memang si solnya ini tuh relatif lebih stabil dan empuk. Jadi itu kombinasi yang udah menjanjikan banget lah buat walking shoes. Cuman sayang fittingnya aja. Ini kalau fittingnya diberi bisa jadi kontender Volstock dan Brisbane nih kayaknya ya. Sayang banget aja gitu. Tambahan aja, tekukannya juga bagus loh, dan gripnya di lantai licin itu oke. Sedangkan kalau kalian jalan di permukaan basah, kalian bisa lihat video ini buat ngeliat gimana performanya. Jadi overall kenyamanan dan performanya kita kasih rating 7 dari 10. Akhir kata, sebelum gue bacain ratingnya, ini sepatu yang menarik, tapi sayang kita harus kasih beberapa catatan, mulai dari naikin size-nya 1, dan ini nggak cocok buat kalian yang berdiri lama, lebih cocok buat kalian yang banyak commuting, banyak jalan gitu ya, karena memang struktur sepatunya dibuat lebih ke arah sana, ngebantu kalian yang banyak jalan ke sana kemari. Dan terakhir, kalau soal desain, kita mengacungi jempol banget karena membawa rasa fresh gitu ya dari segi desain dibanding banyak kompetitor-kompetitor yang lain. Ya mungkin harus lebih banyak lagi lah yang pakai bahasa-bahasa desain kayak gini, biar nggak semuanya bikin dead shoes aja, karena nggak semua orang seleranya dead shoes, bener nggak?
menurut kalian. Kalau gue daripada dead shoes lokal, gue lebih suka desain yang ini. Itu aja sih. Dan untuk rating teknisnya, kita kasih rating 6,4 dari 10. Ya, biasa dan cenderung gak terlalu bagus karena faktor yang udah gue sebutkan. Tapi kalau kalian suka, no problem. Ini adalah salah satu sepatu yang cukup menarik desainnya di pasaran. Nah, gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu juga di bedah sepatu selanjutnya.